Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang pastinya sangat krusial buat operasional bisnis Anda, yaitu pembaruan sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Terkadang dengar kata pembaruan birokrasi itu bikin kita udah pusing duluan ya. Tapi jujur aja, saya ingin Anda melihat ini sebagai sebuah peluang emas, bukan hambatan. Ini adalah cara sistematis untuk memastikan operasional bisnis Anda berjalan mulus dan 100% patuh hukum. Fokus utama kita hari ini, prosedur permohonan izin pengusahaan air tanah atau yang akrab kita sebut IPAT. Oke, mari kita langsung selami hal ini dan lihat gimana sistem yang baru ini sebenarnya bekerja untuk kita. Nggak perlu khawatir bakal ribet karena kita sudah memecah proses birokrasi yang kelihatannya mengintimidasi ini jadi 5 langkah yang super jelas dan mudah diikuti. Pertama, kita kenalan dulu dengan PBU-MKU di tahap operasional. Terus kita lihat kategori permohonannya. Ketiga, langkah pengajuan di sistem OSS. Keempat, urusan unggah dokumen. Dan yang terakhir, proses verifikasi sampai izin Anda benar-benar terbit. Yuk kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Mengenal PBU-MKU tahap operasional. Sebelum kita buru-buru login dan klik tombol apapun di portal OSS, penting banget nih buat kita paham fondasi aturannya dulu. Kenapa? Biar nggak salah langkah dong pastinya. Nah, apa sih sebenarnya PBU-MKU itu? Singkatnya, ini adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Poin yang harus banget digarisbawahi di sini adalah legalitas ini sama sekali bukan untuk tahap awal atau tahap konstruksi bangunan Anda. Enggak. Sistem OSS versi PP 28 tahun 2025 ini secara tegas memposisikan PBU-MKU murni untuk saat bisnis Anda benar-benar siap memasuki tahap operasional atau komersial. Dan tentu saja, IPAT adalah salah satu bagian terpenting dari PBU-MKU ini, apalagi kalau bisnis Anda emang sangat bergantung pada pasokan air tanah setiap harinya. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kategori permohonan izin air tanah. Setelah kita tahu kapan izin ini dibutuhkan, sekarang Anda harus jeli nih, kira-kira bisnis Anda masuk ke kategori yang mana? Soalnya, salah milih kategori di awal itu bisa bikin prosesnya mandek. Di sistem OSS terbaru, kita punya 4 jalur permohonan IPAAT. Pertama itu baru, ya jelas untuk Anda yang baru pertama kali mengajukan. Kedua, perubahan. Ini dipakai kalau Anda butuh merevisi data teknis pada IPAAT yang udah terbit sebelumnya. Ketiga, perpanjangan, yang wajib diajukan sebelum izin Anda kedaluarsa. Nah, yang keempat ini krusial banget, penataan. Penataan ini ibarat jalur kepatuhan penyelamat. Buat siapa? Buat pelaku usaha yang mungkin dulu pernah punya izin tapi udah mati. Atau bahkan yang belum pernah punya izin sama sekali sebelum UU nomor 6 tahun 2023 berlaku. Jadi, ini benar-benar kesempatan emas buat merapikan legalitas tanpa harus bingung. Sekarang, kita beralih ke bagian ketiga, langkah pengajuan di sistem OSS. Oke, teori regulasinya saya rasa udah cukup jelas ya. Sekarang waktunya kita action. Siapkan catatan Anda karena kita akan langsung melihat gimana sih navigasi pengajuannya di layar komputer Anda. Tenang aja, langkah teknisnya dirancang sangat logis kok. Pertama, setelah Anda masuk ke akun OSS bisnis Anda, langsung arahkan kursor ke menu atas dan klik perizinan berusaha. Nanti bakal muncul menu drop down tuh. Langkah kedua, pilih opsi kelola usaha. Nah, langkah terakhir, tinggal cari dan klik menu PBU-MKU. Selalu ingat ya, prosedur IPAT ini secara resmi ada di bawah payung PBU-MKU untuk menunjang kegiatan operasional Anda. Dan visual ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang barusan saya jelaskan. Anda bisa langsung lihat letaknya secara pasti. Perhatikan aja bagian yang disorot itu. Di bawah submenu pemenuhan persyaratan, ada pilihan PBU-MKU. Deskripsinya juga udah clear banget di situ buat mengelola izin penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional atau komersial. Di titik inilah perjalanan legalitas air tanah Anda dimulai, jadi jangan sampai salah klik ke menu yang lain ya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling butuh ketelitian, yaitu bagian keempat, unggah persyaratan dan dokumen. Kita udah sampai di jantung dari seluruh proses ini. Pindah-pindah menu sih gampang, tapi menyiapkan dan mengunggah data teknis yang akurat, nah disinilah biasanya banyak aplikasi nyangkut. Sistem ini akan meminta rincian teknis yang sangat spesifik dari Anda. Kita nggak bisa asal tebak-tebakan di sini. Pastikan nama pemohon, rencana peruntukan, dan spesifikasi sumurnya udah bener, kayak kedalaman dan diameternya. Tapi tolong, perhatikan 2 hal ini baik-baik. Pertama, koordinat titik sumur itu wajib banget dimasukkan dalam format decimal degree atau derajat desimal ya, bukan format menit detik yang biasa. Ini tuh krusial banget buat pemetaan presisi oleh kementerian. Kedua, rencana volume pengambilan airnya harus dihitung dalam satuan meter kubik per hari.
Jadi saran saya, matangkan data ini jauh sebelum Anda duduk buat ngisi form di OSS. Coba lihat di antarmuka, unggah dokumen ini. Kabar baiknya, sistem udah nyediain template Excel yang tinggal Anda unduh, isi, terus unggah lagi buat data teknis. Praktis banget kan? Tapi, ada satu peringatan keras dari saya nih. Perhatikan teks soal batas ukuran file. Untuk dokumen pendukung kayak surat pernyataan konstruksi, surat kesanggupan bikin sumur resapan, atau gambar rencana, itu semua dibatasi maksimal 5 MB per file dalam format PDF. Kalau kelewat 1 KB aja, sistem bakal menolak unggahan Anda. Dan percayalah, itu lumayan bikin frustrasi. Jadi pastiin untuk selalu kompres file PDF Anda sebelum mulai proses upload. Akhirnya, kita tiba di bagian kelima, verifikasi dan penerbitan izin. Kerja keras Anda menyiapkan dokumen udah kelar, dan tombol kirim udah ditekan. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Tenang, Anda nggak bakal dibiarin gantung tanpa kabar kok. Sistem OSS yang baru ini transparan banget ngasih tahu proses di balik layarnya. Alurnya sangat kronologis dan jelas. Awalnya, status akan menunjukkan permohonan dikirim. Habis itu, dia bakal masuk ke fase menunggu verifikasi kementerian atau lembaga. Nah, disinilah para ahli ngecek detail data teknis yang Anda kirim tadi. Dan fase ketiga, ini nih cahaya di ujung terowongannya, statusnya akan berubah jadi izin terbit. Di layar ini, Anda bisa lihat persis penampakan dashboard Anda setelah pengajuan berhasil dikirim. Di kolom status permohonan, ada tulisan biru menunggu verifikasi K/L. Buat konteks izin air tanah pusat, K/L atau kementerian atau lembaga di sini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi, kalau Anda udah lihat status ini, artinya aplikasi Anda udah aman mendarat di meja otoritas yang tepat. Tugas Anda sekarang simpel, pantau terus secara berkala, dan sedikit bersabar nungguin mereka selesai mengecek. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah dua kata ajaib di kolom status izin. Izin terbit. Kalau layar Anda udah menunjukkan ini, selamat. Itu tandanya proses verifikasi udah sukses sepenuhnya. Bisnis Anda sekarang memegang legalitas IPAT yang sah di bawah kerangka PP 28 tahun 2025. Balik lagi ke fokus awal kita di awal tadi ya. Anda sekarang udah resmi mengantongi PBUMKU. Ini adalah bukti mutlak kalau bisnis Anda itu patuh hukum dan siap 100% untuk beroperasi secara komersial dengan pasokan air tanah yang legal. Semua pembahasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan penting ini buat Anda. Apakah bisnis Anda sudah benar-benar siap dan patuh untuk masuk ke tahap operasional dengan aturan baru ini? Proses ngurus izin pengusahaan air tanah lewat menu PBUMKU ini jelas udah bukan misteri lagi kan? Langkahnya transparan dan sangat bisa diukur. Jadi, setelah nonton explainer ini, saya sangat menyarankan Anda buat segera login ke akun OSS masing-masing, cek statusnya, dan kalau memang bisnis Anda butuh air tanah untuk operasional, langsung mulai prosesnya dari sekarang. Jangan sampai operasional dan keuntungan bisnis Anda tersendat cuma gara-gara urusan administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan. Terima kasih banyak udah menyimak dari awal sampai akhir, sukses terus untuk bisnis Anda, dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.